Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya nih sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Semoga sobat semua selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua Senchun Renjian di part kelimanya. Pada part sebelumnya, Wang Bol pergi ke Papillon untuk mendapatkan alat sihir. Setelah melihat beberapa alat sihir, ia memutuskan untuk meminjam bantal sihir yang bisa membuat seseorang masuk ke dalam dunia ilusi saat tidur menggunakan bantal itu. Ketika Wang Bol keluar dari Papillon, ia melihat Jiang Lin yang merupakan juara kelas, di mana ternyata kedudukan seorang juara kelas lebih tinggi dari seorang murid rekrutan khusus seperti dirinya. Wang Bol akhirnya bertekad untuk menjadi juara kelas. Ia kemudian menggunakan topeng dan bantal sihirnya untuk masuk berlatih di dalam dunia ilusi, di mana latihannya itu membuat ia sangat berkembang pesat. Akan tetapi karena ia belum bisa memurnikan 100% batu spiritual, ia belum bisa memurnikan 100% batu spiritualnya, sebab ia harus menggunakan pil Huaqing untuk bisa menerobos hambatannya. Wang Bol kemudian pergi ke pelelangan dan bertaruh dengan Shu Yipan untuk mendapatkan pil itu. Wang Bol yang memiliki banyak batu spiritual membuat ia bisa mendapatkan pil tersebut. Setelah acara pelelangan itu selesai, Liu Dobin yang melihat Wang Bol kemudian menghubungi ayahnya dan meminta untuk bertemu karena ada sesuatu yang harus ia bicarakan. Bagaimanakah perjalanan selanjutnya dari Wang Bol yang kini telah mendapatkan pil Huaqing? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Wang Bol yang berada di kamarnya dengan bersiap untuk memakan pil Huaqing. Ia awalnya enggan memakan pil itu karena baunya yang tak sedap. Namun demi menerobos batasnya, ia terpaksa harus memakannya. Setelah itu, Wang Bol mencoba berkonsentrasi menarik energi spiritual untuk ia gunakan. Akan tetapi, pil tersebut ternyata memiliki efek yang sangat ganas, sehingga membuat Wang Bol harus terpental ke dalam kamarnya akibat menerima energi yang sangat banyak. Batu spiritualnya akhirnya terisi penuh dan seketika batu itu langsung masuk ke dalam tubuhnya. Hal itu pun membuat makanan yang ada di dekatnya menempel ke tubuhnya. Wang Bol kemudian mengambil bantal sihirnya dan pergi ke dunia ilusi untuk berlatih. Saat di dunia ilusi, Wang Bol mengeluh kepada topengnya kalau isapan yang terjadi padanya seperti isapan debu. Lalu tiba-tiba muncul tulisan dari topeng itu yang membuat Wang Bol berpikir kalau itu adalah teknik rahasia untuk mengendalikan isapan. Topeng itu kembali mengeluarkan tulisan yang membuat Wang Bol marah. Namun ketika Wang Bol melemparkan topeng itu, tiba-tiba ada robot yang menangkapnya dan memukul Wang Bol. Robot tersebut memperkenalkan dirinya sebagai android yang sangat terkenal dan terhormat. Topeng itu kembali mengeluarkan tulisan untuk melakukan teknik gulat hampa. Akan tetapi Wang Bol menolaknya karena ia ingin berlatih agar cepat menjadi juara kelas. Namun robot itu malah meremehkannya sehingga membuat Wang Bol marah dan melakukan persiapan untuk bergulat. Ketika bertarung, android itu tiba-tiba membesar dan mematahkan jari Wang Bol. Di sini pun Wang Bol menyadari bahwa teknik isapan memanglah sangat hebat. Scene kemudian berpindah di arena tinju, di mana saat itu ada kelinci ganas yang dinobatkan sebagai orang yang terkuat. Para penonton pun tak terima karena kelinci ganas hanya bisa mematahkan jari musuhnya saja. Namun ternyata orang yang ada di balik kostum kelinci ganas adalah Wang Bol. Di sini ia mengingat kembali dirinya saat berlatih bersama robot android itu, di mana demi membuat teknik isapan cocok dengan tubuhnya, Wang Bol terus saja berlatih dengan robot android itu. Dan untuk menaikkan kemurnian batu spiritual, Wang Bol diwajibkan menguasai teknik gulat hampa. Alasan Wang Bol juga datang ke klub tinju adalah untuk melampiaskan kekesalan hatinya dan menguji dirinya sendiri. Lawan Wang Bol selanjutnya kemudian muncul dan menanyakan namanya. Saat akan menjawab, orang itu malah langsung menyerangnya. Ketika terpojok, orang itu pun meminta untuk bertanding ulang. Wang Bol pun melepaskannya dan menyetujui pertandingan ulangnya. Namun lagi-lagi, Wang Bol dengan sangat mudah mengalahkannya dan membuatnya menyerah.
Para penonton pun marah karena Wang Bol masih saja mematahkan jari lawannya. Akan tetapi Wang Bol malah memprovokasi para penonton dengan mengatakan kalau ia akan melawan mereka semua dan yang berhasil mengalahkannya akan mendapatkan 10 batu spiritual. Mendengar hal itu, para penonton pun mulai turun di arena dan menyerang Wang Bol. Semua orang yang datang melawan Wang Bol dengan mudahnya dikalahkan. Wang Bol kemudian mempertanyakan apakah ada orang yang hebat karena semuanya terlalu lemah. Sementara itu ada seorang wanita yang sedang menonton sambil menangis. Tak lama kemudian datanglah seorang wanita yang merupakan kakak dari wanita itu. Mereka berdua ternyata adalah pemilik klub arena tinju tersebut. Wanita yang menangis itu lalu mengadu kalau kelinci ganas harus disingkirkan dari klub tinju mereka. Ia ingin agar kakaknya memberikan pelajaran kepada kelinci ganas itu. Di sisi lain, Wang Bol melihat seorang wanita yang turun ke dalam arena. Wanita itu ingin menantang Wang Bol sparring dengannya. Orang-orang pun menyadari bahwa wanita tersebut adalah Solu, pemilik dari klub arena tinju. Wang Bol menyadari bahwa ranah wanita yang ada di depannya itu ternyata 2 tingkat di atas ranahnya. Ia akhirnya menolak sparring dengan Solu sebab ia hanya menerima tantangan di bawah ranah perkuat meridiannya. Wang Bol tak ingin melawannya karena kultivasinya melebihi batas standar lawannya. Hari ini, ia juga sudah capek melawan para penonton yang ia anggap lemah. Karena sudah capek bertarung, ia ingin pergi terlebih dahulu. Namun Solu tak membiarkannya pergi dan langsung menghajar Wang Bol. Solu yang mencoba membuka topeng Wang Bol kemudian dihentikan dengan kekuatan isapan Wang Bol. Wang Bol akhirnya berhasil membalikkan keadaan dan mematahkan jari tangan Solu. Saat hendak melawan, kaki Solu juga dipatahkan oleh Wang Bol. Setelah pertandingan itu, Solu sangat kesal. Ia ingin agar ayahnya memberikan identitas dari kelinci ganas itu. Namun ayahnya menolak karena identitas pelanggan adalah dasar berdirinya klub mereka. Solu pun berjanji ia akan menemukan identitas dari kelinci ganas itu. Lalu adiknya memanggil Solu dan menunjukkan siswa di akademi yang telah memecahkan rekor. Solu yang melihat videonya merasa kalau bentuk tubuh dan cara bicara Wang Bol sangat mirip dengan kelinci ganas yang ia lawan sebelumnya. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Senchun Renjian di part kelimanya. Nantikan terus cerita dari Wang Bol ya. Terima kasih telah menonton video. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.